Kalau parsial itu kan variabel X1 terhadap Y ya. Parsial itu variabel X1 terhadap Y. Itu mana sih? Emang nggak ada. Bentar ya, ini. Nah, ini adalah contoh hipotesis parsial nih. Ini parsial semua. Kita perhatikan. Satu pasangan-pasangan begini ya. Jadi yang H0 selalu mengandung unsur sama dengan. Tuh, kita lihat yang H0. Tapi arahnya bisa beda-beda. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Tergantung hipotesisnya. Nah, sekarang kalau simultan seperti ini. Nah, ini simultan. H0-nya seperti ini. Ini menunjukkan koefisien variabel 1, 2, 3, 4 sama dengan 0. Ini koefisien variabel 1, 2, 3 ya tidak sama dengan. Jadi past performance, fund size, inflasi, dan suku bunga secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja reksadana pendapatan tetap. Ini hipotesis statistiknya, H0-nya, H1-nya seperti ini. Ini bukan H0 nih, H1 nih. Kalau ketik lagi typo dia. Oke, gimana? Sudah? Iya Bu, udah Bu, makasih. Salah buka entah. Ya, kalau sudah saya lanjut ya. Masih ada setengah jam lagi. Materi kita hari ini saya lanjutkan. Kita akan membahas tentang rancangan penelitian. Tadi sudah saya siapkan. Nah ya, desain riset nih. Kita akan bahas tentang desain riset. Desain riset itu adalah rancangan penelitian. Jadi kalau Bernard Philip menyatakan desain riset adalah cetak biru atau blueprint untuk pengumpulan data, pengukuran, dan analisis data. Jadi ini dibuat pada saat masih proses perencanaan penelitian. Penelitian belum dilakukan, kita membuat rancangan atau desainnya. Kalau menurut Karlinger, dia mengatakan desain riset adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kalau kita sama dengan proposal ya, proposal usulan penelitian yang Anda buat nanti sampai UTS itu adalah desain riset. Bisa juga dikatakan sebagai rencana penelitian atau gambaran menyeluruh program penelitian yang mencakup garis besar dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan penelitian, sejak merumuskan hipotesis, kemudian implikasinya secara operasional hingga mengambil analisis data. Nah, desain riset itu perencanaan berbasis waktu. Nanti Anda bikin proposal itu harus jelas waktunya mau berapa lama. Gitu ya, ada penelitian yang singkat, hanya 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Penelitian sejarah itu bisa sampai puluhan tahun. Dia teliti lagi, publikasikan, teliti lagi, publikasikan. Kemudian selalu berbasis pada pertanyaan penelitian. Jadi harus ada identifikasi masalahnya yang berbasis pada pertanyaan penelitian. Tidak ada masalah berarti tidak ada penelitian gitu ya. Kemudian desain ini juga akan memandu dalam memilih sumber dan jenis informasi. Artinya informasi untuk menjawab masalah penelitian kita mau diambil dari mana? Apakah cukup dari buku-buku atau dikatakan studi literatur? Ataukah Anda akan mewawancarai pekerja, atasan karyawan gitu ya, kemudian pemasok, misalnya pelanggan, misalnya. Atau Anda cukup mengambil sumber data dari data-data yang dipublikasikan di internet, misalnya untuk data keuangan. Nah, maka informasinya adalah sumber datanya sumber data sekunder. Gitu ya, yang sudah diolah dan disajikan oleh pihak lain, pihak ketiga. Nah, berikutnya yang kita bahas tadi, desain adalah bicara juga tentang kerangka pemikiran yang menggambarkan relasi antar variabel yang dipelajari. Sehingga dengan demikian, desain itu, yang terakhir, desain itu juga menggambarkan prosedur garis besar atau outline untuk setiap kegiatan riset, termasuk metode penelitian. Ada 3 bagian utama dalam desain riset, yaitu pertama, rincian studi. Kemudian pengukuran, minggu depan kita akan bahas pengukuran, dan yang ketiga rancangan analisis hasil. Nah, maksud studi, apakah berupa studi eksploratory itu mengeksplor, membahas sesuatu secara lebih mendalam. Itu biasanya deskriptif ya, atau uji hipotesis. Eksploratory itu bagian dari penelitian kualitatif sebetulnya ya, yang biasanya dia juga bersifat deskriptif,
atau uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini adalah ciri dari penelitian kuantitatif. Makanya penelitian kuantitatif itu biasanya harus ada hipotesisnya. Kalau penelitian kualitatif, boleh ada hipotesis dan boleh tidak ada hipotesisnya. Nah, pada tahap tersebut perlu mempertimbangkan unit analisis yang diambil. Kita akan mendapatkan datanya mau dari mana? Sumbernya. Apakah dari individu, orang per orang, ataukah kelompok, ataukah organisasi, ataukah mesin, ataukah benda-benda misalnya. Ini nomor 45 jelas bukan bidang kita, bukan ranah kita. Kita orang SDM biasanya ke individu, kelompok, atau organisasi. Organisasi misalnya data perusahaan. Kelompok misalnya data asosiasi real estate misalnya ya, asosiasi perbankan gitu ya. Kalau individual itu individu-individunya. Berikut saya lanjut, jenis investigasi diantaranya dapat berupa hubungan kausal. Kemarin sudah saya bahas ya, hubungan kausal itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi kalau investigasinya terkait dengan hubungan kausal, pasti ada variabel dependent dan independent. Nah, kalau yang korelasi, dia menjelaskan hubungan antar variabel, tetapi kedua variabel itu berjalan seiring, tidak ada yang mempengaruhi. X1 tidak mempengaruhi Y tidak mempengaruhi ataupun tidak dipengaruhi oleh X. Nah, bisa juga jenis investigasinya itu adalah bicara tentang perbedaan antar kelompok, ya, atau disebut juga sebagai komparasi. Jadi bisa penelitian kausalitas, bisa korelasional, dan bisa komparatif. Nah, desain riset ini juga menentukan desain sampling, apakah akan memilih probability sampling atau non-probability sampling. Probability sampling itu teknik mengambil beberapa unit dari populasi yang kita tetapkan. Misalnya, Anda mau melihat bagaimana pendapat konsumen terkait dengan atribut produk sampo tadi ya, misalnya. Nah, itu kan kita bisa melihat seluruh pengguna produk sampo. Wah, banyak banget se-Indonesia ya, nggak mungkin kan? Anda perkecil pengguna produk sampo yang ada di Jawa Barat. Wah, masih terlalu besar juga. Yang ada di Cimahi, masih banyak juga. Anda tentukan lagi di Cimahi yang datang ke mana, misalnya Alfamart. Nah, jadi Anda menyebar kuesioner Anda di Alfamart. Anda amati kalau ada orang mengambil produk sampo itu, langsung Anda berikan kuesionernya. Jadi itu menentukan populasi. Populasi itu bisa besar, bisa kecil, tergantung Anda menentukan kriterianya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, ada contohnya juga. Nah, dari populasi tadi, misalnya Anda akan mengambil unit analisis tertentu saja. Nah, pengambilan unit analisis yang mewakili populasinya itu disebut teknik sampling. Teknik samplingnya itu ada yang bersifat probability sampling, ada atau non-probability sampling. Kalau probability sampling itu tidak memberi kesempatan kepada individu-individu itu untuk dipilih. Jadi sifatnya acak atau random, siapa saja bisa kepilih. Kalau non-probability itu adalah penetapan respondennya sudah ditetapkan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Misalnya Anda hanya mengambil konsumen yang datang ke Alfamart tanggal sekian mengambil produk sampo merek A. Nah, itu non-probability sampling tuh ya. Artinya tidak semua pengguna sampo, pembeli sampo akan masuk dalam sampel Anda. Misalnya Anda hanya mengambil perbankan yang memiliki laporan keuangan lengkap dari tahun 2015 sampai 2020, itu non-probability sampling. Karena sampelnya sudah ditentukan berdasarkan kriteria Anda. Misalnya Anda tetapkan juga sampelnya adalah seluruh pegawai bagian produksi di PT Indosat misalnya. Nah, itu juga non-probability sampling karena Anda mengambil meskipun semua pegawai ya, jadi sifatnya adalah survei, tetapi tidak diambil secara random atau acak. Oke, serta menentukan ukuran sampel. Berapa sampel yang mau kita ambil, itu akan ada teorinya ya, cara menghitungnya. Nah, kita akan bahas minggu depan.
Kemudian peneliti dapat memperluas masalah yang dikaji, antara lain dapat mempelajari kejadian apa adanya. Kemudian bisa juga memanipulasi dalam arti di sini bukan sesuatu yang buruk ya. Misalnya, Anda ingin menguji kinerja pegawai atau kemampuan pegawai menggunakan mesin sebelum dan setelah pelatihan. Jadi itu dimanipulasi. Sebelum dapat pelatihan dia gimana kinerjanya, kemampuan mengoperasionalkan mesinnya bagaimana. Kemudian diberi pelatihan, itu dimanipulasi ya. Diberikan pelatihan, setelah itu diukur lagi. Apakah kinerjanya menjadi meningkat. Gitu ya, memanipulasi di sini dalam arti yang positif. Kemudian bisa juga masalah penelitian itu dikontrol, sehingga ada variabel kontrol. Variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel. Gitu ya, kemarin kan kita sudah bahas ya, ada variabel kontrol atau moderating. Atau kita juga bisa melakukan simulasi. Ya, ini biasanya di penelitian kualitatif. Lanjut. Pada akhir dari rincian studi juga perlu merancang penyusunan studi. Jadi penelitian dapat didesain dengan membuat rancangan atau tanpa membuat rancangan. Pada bagian yang kedua yaitu mendesain pengukuran variabel penelitian. Ya, ini ya pada bagian ini perlu merumuskan definisi operasional, ukuran setiap butir yang akan dipertanyakan, pembuatan skala, pengkategorian, dan pengkodean. Definisi operasional, kemudian ukuran setiap butir, pembuatan skala, dan pengkategorian, dan pengkodean. Nanti detailnya minggu depan ini akan saya bahas, beserta contohnya. Ya, saya ambil nanti, minggu depan saya coba ambil ya beberapa penelitian mahasiswa Unjani dari beberapa KBK. SDM akan saya tampilkan, pemasaran saya tampilkan, MO saya tampilkan. Kemudian pada tahap akhir dalam bagian ini adalah menentukan metode pengumpulan datanya. Ya, pada tahap akhir Anda menentukan metode pengumpulan datanya. Apakah dengan observasi, pengamatan ya, atau wawancara, siapa yang diwawancara, misalnya, atau sebar kuesioner, atau bisa gabungan dari observasi, wawancara, penyebaran kuesioner gitu ya, atau pengukuran secara fisik. Ini bukan di kita nih, ini orang-orang teknik ya, sosial hanya 1, 2, 3. Nah, kemudian kita tentukan teknik analisis datanya. Teknik analisis datanya kita akan bahas. Teknik analisis datanya. Ini ada teknik analisis data regresi misalnya ya. Baik secara statistik, deskriptif maupun secara inferensi. Inferensi itu menunjukkan hubungan antar variabel. Ini misalnya teknik yang digunakan adalah simple regresi atau multiple regresi atau ANOVA atau kointegrasi atau error correction model dan seterusnya. Nah, studi pendahuluan untuk desain riset. Jadi, belum melakukan penelitian, Anda melakukan studi awal itu dikatakan sebagai studi pendahuluan atau studi eksploratory. Ini biasanya di SDM, di MO ini harus dilakukan ya. Di marketing juga. Studi eksploratory ini biasanya dilakukan. Keuangan jarang menggunakan studi eksploratory. Artinya tadi seperti pertanyaan siapa tadi lupa saya ya. Misalnya Anda datang ke perusahaan, Anda amati. Bagaimana kinerja pegawai sehari-harinya, kemudian Anda catat. Itu adalah studi eksploratory. Anda mengeksplor, melihat suatu peristiwa, kemudian Anda catat. Misalnya pegawai begitu datang dia ngapain? Oh, begitu datang dia nyempol, absen, kemudian duduk-duduk, ribut cari teh, bikin teh dulu, baca koran, atau main HP. Setelah itu, dipanggil atasan, dia dikasih perintah sama atasan, kemudian dia tidak langsung kerjakan, tetapi ngobrol dulu dengan temannya, misalnya seperti itu. Sehingga Anda menyimpulkan kinerjanya buruk, atau motivasinya buruk, motivasi kerjanya, atau disiplin kerjanya buruk, tapi berdasarkan hasil pengamatan. Lanjut ya. Ini studi pendahuluan ini tujuannya untuk mengungkapkan kejelasan permasalahan, jangan sampai terjadi simptom ya kemarin ya, yang seperti masalah tapi sebetulnya bukan masalah. Bisa juga menghindari penelitian lebih lanjut yang sesungguhnya penelitian tersebut tidak diperlukan. Jadi jangan sampai salah meneliti, termasuk mempertegas variabel penelitiannya. Ini banyak teori ya. Nah, penelitian pendahuluan itu bisa gunakan teknik kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, kalau kualitatif bisa berdasarkan analisis data sekunder dari buku-buku, dari dokumen yang ada di perusahaan,
Kemudian bisa juga melalui survei pengalaman. Ya, ada survei datang ke sana. Kalau survei itu sebaiknya yang akan lebih baik itu jangan 1 hari. Sekarang Anda lakukan pengamatan, minggu depan pengamatan lagi. Itu yang lebih baik ya. Kemudian minggu depannya lagi pada hari yang berbeda Anda amati lagi. Atau Anda bisa membuat fokus group di mana beberapa orang Anda amati ya, atau Anda wawancara, Anda diskusi dengan mereka. Oke, berikutnya ini adalah data sekunder. Sumber data itu ada sumber data primer dan data sekunder. Jadi data sekunder itu adalah data yang sudah diambil oleh pihak lain, sudah disajikan dan kita tinggal menerima saja. Bisa berupa jurnal, buku teks, laporan perusahaan, ya, laporan keuangan masa lalu, buletin penelitian, katalog khusus, dokumentasi data dan lain-lain itu adalah sumber data sekunder. Nah, kalau ada data sekunder berarti ada data primer. Data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari narasumbernya. Jadi kalau Anda wawancara langsung dengan pegawai, itu adalah data yang Anda peroleh adalah data primer. Anda menyebarkan kuesioner langsung ke pegawai, itu data yang Anda peroleh adalah data primer. Anda sebarkan kuesioner langsung ke pelanggan, itu yang Anda peroleh adalah data primer. Ini ya, survei pengalaman tadi mengajukan pertanyaan kepada orang-orang tertentu, kemudian dianalisis secara kritis dan sebaiknya dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isu-isu yang kita kaji. Ya, fokus group tadi sudah saya jelaskan, membuat kelompok, di mana kelompok tadi Anda bisa bertanya lebih lanjut, lebih detail hanya kepada kelompok tersebut untuk bisa mengungkap pernyataan secara jelas. Terakhir, nih ya, fokus group ini biasanya diterapkan dalam penelitian bidang sosial. Sosial di sini dalam arti ilmu politik, ilmu sosial, ilmu komunikasi gitu ya. Tapi di bidang-bidang bisnis juga pernah ada penelitian-penelitian yang menggunakan fokus group untuk merekomendasikan konsep atau produk baru. Nah, selesai deh materi kita hari ini. Masih ada 15 menit, kalau mau dimanfaatkan tanya jawab silahkan saudara. Adakah pertanyaan? Jika tidak ada, kuliah kita berikutnya tadi hari apa ya? Sepakatannya hendak saya buka. Selasa ya? Jam 3:30 sampai jam 6. Halo? Hari Senin, Ibu. Senin sore, Bu. Senin ya, Senin jam 3:30 Bu. Oke. Tugas Anda hari ini apa membuat apa? Tugas Anda hari ini membuat? Kerangka pemikiran. Tempat penelitian. Skema kerangka pemikiran. Kemudian paradigma penelitian. Terakhir hipotesis penelitian. Ya. Anda bikin kerangka pemikiran, skema kerangka pemikiran, kemudian paradigma itu sama dengan model ya, paradigma penelitian, dan kemudian hipotesis penelitian. Oke, di-uploadnya ini hari apa sih? Rabu ya? Sebelum Rabu deh. Sebelum Rabu ya. Jadi kalau bisa Minggu lebih bagus. Jadi kita akan bahas di hari Senin pada saat kita kuliah, itu akan dibahas itu lebih bagus. Kalau tidak ya oke, nggak apa-apa, di hari Rabu nggak apa-apa. Selasa malam ya, nanti saya buat tautannya. Ada lagi yang mau ditanyakan, saudara? Masih ragu, masih bingung? Mau konfirmasi? Oke, jika tidak ada, terima kasih saudara atas perhatiannya. Saya akan akhiri kuliah kita hari ini.